Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Monika. Saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester, yaitu tentang hal-hal yang diketahui dari mata kuliah menyimak. Nah, menyimak adalah salah satu bentuk keterampilan berbahasa. Selain menyimak, keterampilan berbahasa terdiri dari keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Menurut Henry Guntur Tarigan, menyimak adalah kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, dan memahami makna komunikasi yang disampaikan. Tujuan-tujuan menyimak antara lain yang pertama adalah untuk belajar, yang kedua untuk menikmati keindahan visual, yang ketiga untuk mengapresiasi materi, yang keempat untuk mengevaluasi, yang kelima untuk mengkomunikasikan ide. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan antara mendengar dan menyimak. Perbedaan antara mendengar dan menyimak antara lain, kalau mendengar itu adalah kegiatan segala bentuk sesuatu yang didengar oleh panca indera kita tanpa unsur kesengajaan. Jadi segala sesuatu yang kita dengar itu adalah kegiatan mendengar, baik dengan ketidaksengajaan atau dengan tanpa adanya niat untuk memperhatikan dengan seksama. Sedangkan kegiatan menyimak adalah kegiatan yang dilakukan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah kendala dalam menyimak. Kendala dalam menyimak di sini kalau kita perhatikan dalam kegiatan sehari-hari tentu banyak sekali. Yang pertama diantaranya adalah suara bising kendaraan, suara kurangnya konsentrasi, kemudian ada suara-suara anak yang bermain, dan lain-lain. Tahapan-tahapan dalam menyimak antara lain yang pertama adalah mendengarkan, kemudian memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi. Kemudian menyimak terdiri dari dua macam, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif adalah mendengarkan sesuatu yang lebih umum atau bahasa yang digunakan lebih umum. Kemudian untuk menyimak intensif adalah menyimak yang lebih terkontrol dan terdiri dari satu atau dua poin yang spesifik. Kemudian menyimak intensif bisa digunakan untuk bahasa sebagai bagian dari program pengajaran bahasa. Berikutnya adalah unsur-unsur dan faktor-faktor dalam menyimak. Unsur-unsur dalam menyimak terdiri dari pembicara, penyimak, dan materi simakan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak antara lain yang pertama dari pembicara harus menguasai materi. Kemudian dari penyimak harus berkonsentrasi untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian untuk materi harus aktual, bermanfaat, sistematis, dan seimbang. Kemudian untuk yang terakhir adalah situasi. Memperhatikan situasi berarti juga memperhatikan waktu, sarana komunikasi, dan juga suasana yang menyimak yang ideal antara lain yang pertama berkonsentrasi, kemudian yang kedua penyimak termotivasi, kemudian yang ketiga menyimak secara menyeluruh, kemudian yang keempat penyimak menghargai pembicara, yang kelima penyimak tahu arah pembicaraan, kemudian yang keenam penyimak ada kontak dengan pembicara, kemudian yang ketujuh penyimak menilai apa yang disampaikan oleh pembicara, kemudian yang kedelapan adalah adanya respon dari penyimak kepada pembicara. Kemudian yang terakhir adalah teknik menyimak dengan baik. Yang pertama adalah menyimak dengan berkonsentrasi, kemudian menyimak dengan menelaah materi simakan, kemudian menyimak yang kritis, kemudian menyimak dengan menulis catatan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.